Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rensal Sabiani dari UIN Raden Patah Palembang, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Di dalam literatur ekonomi terdapat dua sistem yang menjadi mainstream antara kapitalisme dan sosialisme. Paham kapitalisme diawali oleh Adam Smith melalui bukunya The Wealth of Nations. Pemahaman ini ditentang oleh Karl Marx melalui karya besarnya Das Kapital. Perdebatan di antara dua paham ekonomi ini telah berlangsung sekitar 3 abad, dimulai dari terbitnya buku Adam Smith di tengah pertaruhan ideologi antara kapitalisme dan sosialisme. Para tokoh muslim menemukan pemahaman ekonomi Islam sebagai sebuah paham yang tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Sebelum saya menjelaskan perbedaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari sistem ekonomi dan sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia, juga seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Dan definisi dari kapitalisme, Brinta Nietzsche mengartikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara barat, kemudian berkembang ke seluruh dunia. Pada saat ini sejak runtuhnya sistem feodal, akan tetapi mereka sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi caranya saja yang berbeda. Ekonomi kapitalis memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset, baik yang terlihat seperti tanah, rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan surat hutang. Yang kedua, slave interest atau kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial, meskipun tidak terkoordinir untuk pencapaian tujuan tertentu. Tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Yang ketiga, persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. Yang keempat, mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, bebas dalam menentukan pilihan, bebas dalam konsumsi, produksi maupun investasi. Dan yang keenam, peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dalam memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Next, materi selanjutnya yakni perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, perbedaan worldview atau perbedaan pandangan hidup, di mana di dalam sistem ekonomi Islam, masyarakat Islam mempercayai adanya hari pembalasan, dan mereka dalam mekanisme pasar percaya adanya semuanya milik Allah dan harta adalah titipan dari Allah. Sedangkan menurut kapitalisme, mereka menganut paham sekularisme atau paham yang memisahkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Mereka lebih mementingkan kepentingan dunia. Yang kedua, pertimbangan nilai atau moral. Dalam sistem ekonomi Islam, mereka memandang nilai akhlak, moral, haram ataupun halal. Sedangkan menurut kapitalisme, mereka tidak memandang halal ataupun haram, akan tetapi mereka lebih menganut bebas nilai. Yang ketiga, nilai harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Dalam ekonomi Islam, mereka lebih mengutamakan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan individu. Namun, hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme, karena kapitalisme lebih mengutamakan kepentingan individu sehingga menghasilkan kepentingan kolektif. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dalam sistem kapitalisme, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang kelima, ada kepemilikan sumber daya. Dalam sistem ekonomi Islam,
memiliki dua kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu dan yang kedua, kepemilikan sosial. Akan tetapi, dalam ekonomi kapitalis memiliki satu kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, di mana mereka percaya bahwa jika suatu harta itu mereka kuasai atau mereka dapatkan, maka itulah yang menjadi hak mereka. Dan yang keenam, ada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi Islam, harga adalah suatu ketetapan, dan Allah yang menggerakkan hati manusia dalam melakukan penawaran dan pembelian. Sedangkan menurut kapitalisme, mereka hanya menganut hukum pemerintah dan penawaran. Yang ketujuh, intervensi pemerintah. Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk berdistribusi pendapatan, zakat, dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan atas nilai-nilai Islam. Sedangkan ekonomi kapitalisme tidak sama sekali memiliki campur tangan pemerintah. Jadi, mekanisme pasar mereka diatur oleh mereka sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu ekonomi, perbedaannya, semoga penjelasan dari saya bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.